Kok got lagi, Baba? Gat. Gat, gat. Jadi bacanya gat, bukan got. Got itu sungai kecil dalam bahasa Madura. Subhanahu wa ta'ala, bukan subhanallah wa ta'ala. Salah kaprah Baba ini. Oh my God. Oh Godku. Oh kali kecilku. Baba, gimana Baba kok ini membuat malu saya ini, muridnya Baba ini. Baba. Oh my God. God. Kalau good lain. Good itu kan GOOD kan. Tapi pelafalan pronunciation-nya dalam bahasa Madura lain. Good, ngong, good. Good ngong good. Good ngong good itu Kak Tuan Supar paham itu. Juk toju itu, duduk santai, good ngong good. Gitu lanjut. Iya Baba Long Syafitawil, itu Kak Tuan Supar dari Pademabuh Pamekasan Madura. Itu lagi good ngong good ya. Good ngong good itu juk toju, duduk santai itu. Sambil tafakur, sambil merenung, memikirkan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Good ngong good. Beda bah, Guru Gus Romli. Kalau good ejaannya gini, GOOD. Kalau good ejaannya GOD. Kalau Godren ejaannya GODREN. Oke, Master Gus Romli, Bah Guru yang tercinta. Good. Dalam bahasa Madura, good ngong good. Duduk gitu. Asik juga. Asik juga. Baba Long Syafiku. Asik juga. Baba Long Syafiku juga. Asik. Baba jangan kemana-mana. Jangan see you tomorrow, see you later. Sekarang lanjut ini. Lagi jangan sepi. Jangan sepi. Baba Long Syafiku. Jangan sepi, di sini saja lebih asyik. Hai. Asyik. Begini Tuan Syekh Supra yang saya hormati, coba dong dijelaskan pakai VN. Ini yang pertama begini, yang keduanya begini, yang ketiganya begini, gitu. Terima kasih Tuan Syekh Supra. Oke lah, saya langsung pelajari, saya kasih tahu hikmah mengapa Nabi cium Hajar Aswad. Langsung ke hikmahnya aja. Hikmah yang salah menganggap Hajar Aswad itu batu surga. Yang salah ini. Pemahaman seperti ini membuat umat Islam terjerumus dalam dosa berbuat syirik dengan Hajar Aswad, moja-moja, cium-cium, mengharap bantuan Hajar Aswad untuk dosanya bisa disedot, begitulah. Itu pemahaman hikmah yang salah. Kalau yang benar, yang dimaksud batu surga ini bukan batu itu, tapi ibu kalian semua. Itu surga bagi kalian. Kasih sayang seorang ibu itu surga. Jadi Hajar Aswad itu lambang dari ibu, syahwat yang melahirkanmu. Itu berarti Nabi pernah mencium batu aswad ya, begitu ya Tuan Syekh ya. Pemahaman kedua hikmah yang salah yaitu menganggap
Hajar Aswad itu batu, itu loh. Itu pemahaman yang salah. Itu batu Hajar Aswad itu sekedar lambang saja, lambang dari Hajar Aswad yang asli, yaitu milik Siti Hajar, syahwat milik Siti Hajar yang melahirkan Ismail, istri dari Ibrahim, dan syahwat ibu-ibu. Nah, itu Hajar Aswad yang asli, syahwat ibu-ibu, kemaluan wanita. Jadi Hajar Aswad yang asli itu milik wanita, sedangkan yang nempel di Ka'bah itu hanya lambang saja, statusnya seperti lambang burung Garuda, sedangkan yang asli Garudanya burung terbang. Itu ya pernah, tapi tujuannya itu untuk mengajari seseorang itu menyayangi seorang ibu. Loh, ini syahwat yang melahirkanmu itu dicium loh, disayang. Bukan batu itu, bukan khusus untuk mencium batu itu, tapi untuk mengajarkan dengan bahasa tubuh bahwa Nabi itu mengajarkan umatnya di sana, mungkin yang berbaris di Ka'bah, itu untuk menyayangi seorang ibu, karena memang Ka'bah itu ibu, lambang dari ibu itu loh. Loh, jika umat Nabi mencium Hajar Aswad kan nggak salah, karena Nabi pernah mencontohi Tuan Syekh Maulana Al-Supra. Maaf Tuan Syekh, kalau menurut anak kayaknya ah, kata-kata ente ini nggak nyambung deh. Ya tapi hikmahnya itu Pak yang salah, niatnya itu berbeda-beda. Kalau niat berbeda-beda, ada yang niat berbuat syirik, ada niat iseng, itu kan berbeda-beda, karena perbuatan syirik ini dari hati niat. Kalau Nabi cium Hajar Aswad, niatnya itu mengajari umatnya dengan bahasa tubuhnya, bahasa simulasi. Ini ibumu loh yang melahirkanmu, ini sayangi, dicium. Mungkin di situ ada orang yang bisu, sehingga Nabi harus memakai bahasa pergerakan tubuh. Lah, ini ibumu dicium, gitu, disayang, dihormati dengan perlambangan Ka'bah. Nah, itu maksudnya. Jadi hikmah yang benar ya begitu. Kalau hikmah yang salah ya cium batu, sekedar cium batu. Di kota Nabi tidak tahu hikmahnya, lalu memuliakan batu itu, ya salah, hikmah yang salah, sesat itu, bisa kafir semua kalau memakai hikmah yang salah. Jadi pertama syariat itu harus dipelajari hikmahnya dengan benar. Kalau sebuah syariat tidak dipelajari syariat hikmahnya dengan benar, akan menyesatkan. Ya, seperti yang saya contohkan ini. Masa batu diibaratkan seorang ibu, dikiaskan seorang ibu, diumpamakan seorang ibu. Aduh, logika ini kayaknya nolak ini Tuan Syekh Maulana Supra. Jadi pemahaman yang salah terhadap Hajar Aswad. Yang ketiga yaitu menganggap batu itu dapat menghapus dosa, dapat membantu menghapus dosa. Ini pemahaman yang salah, sangat salah gitu. Jadi orang dengan kata ini membuat orang itu minta bantuan batu semua untuk menghapus dosa-dosanya. Itu perbuatan yang sangat buruk sekali, berbuat syirik sudah. Padahal batu itu tidak ada bisa berbuat apa-apa, tidak mampu mendatangkan apa-apa. Itu loh. Yang benar di sini, yang mampu menghapus kesalahanmu adalah ibumu, karena kamu semua ini dari kecil sampai besar itu dosanya paling besar itu pada ibu. Waktu kecil nakal, rewel, tidak mau dikasih tahu. Anda semua ini paling besar dosanya pada ibu. Jadi yang mampu menghapus dosa-dosamu pada ibu ya ibumu sendiri. Jadi Hajar Aswad itu lambang dari itu brojolanmu, itu tempat kamu keluar ke dunia menjadi manusia. Jadi hormati ibu, minta maaf pada ibu, itu hikmah yang benar. Kalau sudah tahu hikmahnya yang benar, yaitu berhaji tidak perlu ke Mekah,
Cukup sayangi ibu, hormati ibu. Dialah yang berjasa padamu melahirkan kamu ke dunia dan menyayangimu. Tuh. Nah, tadi kata Tuan Syekh kan tergantung niat. Ya, ya terpulang kepada niat kita masing-masing kok. Seperti contoh gini aja lah Tuan Syekh. Kita sujud di menghadap kiblat itu gimana tuh Tuan Syekh? Apa syirik juga? Ya memang benar bos, tapi kita ini kadang diajarkan niat yang salah loh. Kamu kalau mau cium Hajar Aswad niatnya begini loh, bisa menghapus dosa dia. Itu Hajar Aswad batu surga, Hajar Aswad batu mulia. Itu niat yang salah. Kalau Wahai Kak Tuan Supar, monggo voice note saja, jangan ketik-ketik, itu pun itu saja. Jadi begini ya, Kak Tuan Supar ini narasinya eksegesis tanpa referensi. Saya baca ya. Benda ini yang membuat umat Islam terjerumus dalam dosa besar karena pemahaman yang salah pada Hajar Aswad. 1. Menganggap Hajar Aswad batu surga. Yang benar, tidak ada satu ayat pun di Al-Quran yang menerangkan surga ada batunya. Surga tidak ada batunya. 2. Menganggap Hajar Aswad adalah batu. Yang benar, Hajar Aswad yang asli adalah milik Siti Hajar yang melahirkan Ismail, istri dari Ibrahim, dan syahwat para ibu-ibu yang melahirkan anaknya. 3. Menganggap batu Hajar Aswad dapat menghapus dosa. Yang benar, yang dapat menghapus kesalahanmu adalah ibumu sendiri, karena kamu banyak dosa pada ibumu waktu kecil, syahwat yang melahirkanmu. Ini kan eksegesis salah total ini. Menurut siapa ya? Jadi tentang Hajar Aswad itu yang memberitahukan kepada kami adalah baginda Nabi SAW, bahwa itu salah satu bebatuan dari surga, ya kan? Bahkan baginda Nabi juga menjelaskan, dengan mencium Hajar Aswad maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghapuskan dosa-dosa si pencium tadi, kan sekitar begitu. Jadi apa yang dikatakan oleh baginda Nabi itu adalah betul, karena menurut Quran surat An-Najm ayat 3 dan 4, semua yang disabdakan oleh baginda Nabi pada hakikatnya berdasarkan wahyu juga, gitu kan. Seterusnya tentang positioning Hajar Aswad dan Siti Hajar dan pembangunan Ka'baitullah. Jadi menurut ayat Quran bahwa Ka'baitullah itu dibangun oleh para malaikat sebelum Adam diturunkan ke dunia ini, gitu kan. Jadi pemeliharaan Ka'baitullah termasuk Hajar Aswad yang di pojoknya Baitullah itu adalah dijaga, direnovasi, dipelihara oleh Nabi Adam, oleh Nabi Syis, oleh Nabi Nuh, oleh nabi-nabi yang lain, oleh suku Jurhum, oleh suku Quraisy, oleh baginda Nabi, oleh seterusnya begitu. Itu berdasarkan ayat Al-Quran dan penjelasan dari hadis-hadis Nabi. Begitu Kak Tuan Supar. Kan yang mengajarkan kan Rasulullah. Tuan Syekh juga tadi kan udah disampaikan sama Tuan Syekh Supra bahwa Nabi pernah mencium batu Hajar Aswad, ya toh Tuan Syekh. Biar aja Pak Guru, kan kalau itijat kan kalau dia salah kan dapat 1 pahala, kalau benar kan dapat 2 pahala. Buk dokter mana? Buk dokter kok nggak nongol-nongol buk dokter? Waduh, saya udah kangen banget nih sama beliau.
Jadi kalau kita berbuat sesuatu niat yang salah di situ, apalagi diajarkan niat yang salah, hikmah yang salah, meskipun atas nama syariat itu bisa menyesatkan umat, karena dalam hati ini ada niat. Segala amal perbuatan ini dihitung niatnya. Kalau niatnya memuliakan benda itu, minta bantuan pada batu itu untuk menghapus dosamu, muja-muja, memuliakan itu, sudah kamu itu kalah dengan batu-batu. Manusia itu kalah dengan batu. Kalau manusia sudah kalah dengan batu, itu namanya musyrik, syirik, yaitu dosa. Sudah perbuatan syirik itu memang dilarang, dosa. Makanya belajar hikmah yang benar supaya syariat-syariat ini dijalankan dengan hati dan niat yang benar. Kalau sudah niatnya salah, ya dosa, berbuat syirik. Itu loh. Jadi kalau sudah tahu hikmahnya bahwa Ka'bah itu lambang ibu, ya tidak perlu ke sana. Kita kalau haji tidak perlu ke sana. Cukup kunjungi ibu kita, sayangi. Itu maksudnya. Maksudnya Nabi itu hikmahnya. Lebih baik menjalankan hikmahnya daripada syariatnya. Karena tujuan syariat itu mendidik manusia untuk menjadi manusia sempurna. Loh, Kak Tuan Super yang memberitahu kepada kami bahwa Hajar Aswad itu salah satu bebatuan surga adalah baginda Nabi kok. Jadi semua yang disabdakan oleh baginda Nabi itu berdasarkan wahyu juga, Quran surat An-Najm ayat 3 dan 4. Sedangkan panjenengan menarasikan apa itu Hajar Aswad, apa itu kesyirikan, apa itu manfaat dan seluruhnya itu tanpa referensi. Itu namanya ajaran sesat menyesatkan. Begitu saja. Cantumkan referensinya itu menurut siapa, kitab apa, ya, buku apa. Kalau tentang ajaran Islam dan keislaman jangan ngarang sendiri, Kak Tuan Supar. Oh, bahaya itu. Cantumkan referensinya. Aduh, Bah Guru, tolong dong, biar jatah nih si Tuan Syekh Super nih. Biar aneh otak hati akalnya. Yo gak begitu Babalong Syafi Tawil. Seorang mujtahid, apalagi seorang mujtahid mutlak, apalagi seorang fakih fiddin, ya, itu tidak gampang, tidak mudah. Kita semua di grup ini gak bisa mencapai derajat itu, apalagi Kak Tuan Supar, ya. Jadi ada banyak persyaratan untuk menjadi seorang mujtahid. Yang ijtihadnya itu kalau benar mendapatkan ajron, 2 pahala. Kalau ijtihadnya salah mendapatkan ajrun, 1 pahala. Tetapi itu bagi seorang mujtahid, bukan sebagai Kak Tuan Supar apalagi kita. Gitu, salah itu. Persyaratan seorang mujtahid, seorang al-faqih dalam bidang agama antara lain menurut Ahmad bin Hambal dalam percakapannya dengan Syekh Al-Munadi, bahwa untuk menjadi seorang faqih fiddin itu harus hafal 400.000 hadis lengkap. 1 hadis lengkap itu matanya seperti apa, ya, sanadnya seperti apa, perawinya seperti apa, jarh wa ta'dilnya seperti apa, sababul wurudnya seperti apa. Yo banyak lah. Gak bisa sembarangan orang Babalong Syafi Tawil. Iya tuh, pintu ijtihad udah tertutup. Yaitu salah alamat gitu loh. Ayat itu disalahkan alamat, ucapan Nabi disalahkan alamat. Batu surga itu tidak ada batu. Mana ada batu surga itu? Gak ada. Tak ada di Al-Quran itu yang menerangkan surga ada batunya itu. Itu lambang surga.
lambang kasih sayang. Itu Ka'bah itu ibu, hikmah yang benar itu ibu. Jadi Ka'bah itu lambang kasih sayang seorang ibu, itu lambang kasih sayang, lambang surga. Jadi seorang ibu itu surga bagi anak-anaknya. Nah, itu pemahaman hikmah yang benar. Nah, hikmah yang salah itu seperti sampean itu, Ka'bah itu cuma perlambangan, statusnya seperti burung Garuda, cuma lambang. Sedangkan Garuda yang asli itu terbang, sedangkan Garuda yang palsu lambang itu ya dari besi, dari kertas, ya seperti itu. Jadi Ka'bah itu lambang ibu, perlambangan seorang ibu. Jadi batu surga itu bukan batu itu, manusia surga itu ibumu yang menyayangimu dari kecil sampai tua. Wahai Kak Tuan Supar, siapa yang akan meminta bantuan batu-batu? Siapa yang akan memuliakan menyembah batu Hajar Aswad? Itu kan tuduhan panjenengan saja dipaksakan mulai tadi, mulai dulu. Jadi kami mencium Hajar Aswad atau berisyarat dengan lambaian tangan ketika tawaf itu bukan menyembah Hajar Aswad, tetapi mengikuti sunnah baginda Nabi. Kalau mengikuti sunnah baginda Nabi panjenengan sebut syirik, ya panjenengan yang sesat menyesatkan itu. Wah, ya. Abah Supar, cantumkan referensi. Kalau tidak bisa dikatakan sesat menyesatkan. Abah Supar, mana referensinya? Kalau tidak bisa sesat menyesatkan nyata, kan gitu. Asik ya, lagunya asik. Loh, memang di Al-Quran tidak ada Hajar Aswad itu bebatuan dari surga. Yang ada adalah sabda baginda Nabi memberitahukan kepada kita bahwa Hajar Aswad itu salah satu bebatuan surga yang diturunkan di bumi. Itu sabda baginda Nabi. Kalau sabda baginda Nabi panjenengan tolak, ya panjenengan ini seorang yang sesat menyesatkan tetapi mokong, ngotot gitu loh. Jadi jangan dipertentangkan antara ayat Quran dengan sabda baginda Nabi. Karena semua yang disabdakan oleh baginda Nabi itu illa wahyu yuha, berdasarkan wahyu yang diwahyukan gitu loh. Wah payah abang Kak Tuan Supar ini memaksakan diri ya. Payah. Kalau tanpa referensi jadinya salah dan menyalahkan lain orang. Oke lah, itu sunnah yang salah bos. Sampean kira Nabi hanya mengajarkan cium batu itu buat apa? Nabi mengerjakan cium batu. Seorang Nabi ngajarin cium batu, kurang pekerjaan tak Nabi. Sunnah Nabi yang sebenarnya itu, yang asli itu mengajarkan untuk menyayangi seorang ibu, itu menghormati ibu, minta maaf pada ibumu, karena paling banyak dosa manusia ini pada ibu. Dari kecil sampai tua cuma beraninya sama ibu. Itu loh, itu ajaran Nabi, sunnah Nabi itu yang sebenarnya. Jadi kalau mengajarkan sunnah yang salah, hikmah yang salah, tetap sesat. Syariat itu menyesatkan kalau hikmah sunnahnya diajarkan dengan salah, seperti sampean itu, tetap menyesatkan itu. Nah, jadi hasilnya berhaji itu dosa semua. Pulang ke rumah tidak tambah sayang pada ibunya, malah kurang ajar karena tidak tahu hikmahnya. Padahal simulasi haji itu hikmahnya semua itu, sunnahnya itu mengajari manusia itu simulasi untuk menyayangi seorang ibu. Iya toh, kan nggak salah kalau sekadar mencium, karena kan Nabi pernah mencium Hajar Aswad. Salahnya di mana?
ia tidak tertutup pintu ijtihad, tetapi syarat untuk menjadi mujtahid sangat sulit untuk membuka pintu yang tidak tertutup itu, sangat sulit ya. Tetapi menurut hadis bahwa sekitar 100 tahun sekali mesti ada mujaddid. Nah, ya kan? Nah, jadi harus dibedakan siapa itu mujaddid atau pembaharu, siapa itu mujtahid yang berhak memberikan ijtihadnya untuk sebagai fatwa. Pemberi fatwa disebut juga sebagai mufti. Jadi ada mujaddid, ada mujtahid, ada mufti yang bisa memberikan fatwa. Kan begitu. Baba long syafi tawilku juga, monggo monggo saja dilanjutkan, jangan sepi. Hei Baba long syafiku, lanjut saja. Baba long syafiku, lanjut saja. Hei. Panjenengan gak Tuan Super itu kacau balo, campur baur, gaduh-gaduh. Jadi sabda baginda Nabi yang menerangkan kemuliaan Hajar Aswad jangan dibenturkan dengan sabda baginda Nabi tentang penghormatan terhadap ayah bunda. Tidak bertentangan itu, tetapi tidak berkaitan gitu loh. Jadi sabda baginda Nabi itu banyak. Jangan menuduh Nabi kurang kerjaan. Itu apa itu? Suul adab panjenengan. Tanpa ilmu lagi ya gitu kan. Jadi pengertian kemuliaan Hajar Aswad sebagai batu-batuan dari surga itu pemberitahuan dari baginda Nabi. Panjenengan mau tolak? Ya silakan. Panjenengan mau mengartikan itu sebagai penghormatan terhadap seorang ibu. Itu salah. Karena panjenengan menghubungkan, menafsirkan satu hadis dengan hadis yang lain tanpa petunjuk ahli hadis, yaitu sesat menyesatkan. Kak Tuan Supar, sesat menyesatkan, jangan diulang-ulang. Sesat menyesatkan, janganlah diulang-ulang. Hei, jangan diulang-ulang. Salah bos, beragama itu niat lah. Masa ke Mekah cuma niat cium batu, ngapain? Di rumahnya tuh banyak di sungai batu-batu, karena di sana itu sudah ada pelajaran khusus. Ka'bah itu lambang seorang ibu loh, simulasi caranya menyayangi ibu. Gini dicium, disayang itu. Jadi Ka'bah itu ibarat lambang seorang ibu tuh. Jadi Nabi mengajarkan cium Ka'bah. Itu bukan khusus cium Ka'bah, tapi cium ibumu loh, yang melahirkanmu itu cium. Itu perlambangan, cuma seperti burung Garuda itu, sayapnya 45 atau bulu lehernya melambangkan kemerdekaan, ya seperti itu. Bulu-bulu itu ada maknanya semua, melambangkan ini itu, seperti itu. Sedangkan Garuda yang asli itu terbang, ada nyawanya. Ya itu Ka'bah itu seperti itu, lambang seorang ibu. Ibu yang asli di rumahmu itu, yang melahirkanmu. Jadi Nabi cium batu Hajar Aswad itu mengajarkan untuk selalu menyayangi ibu. Cium loh ibumu, kasih sayang ibumu dengan caramu loh. Itulah maksudnya. Jadi hikmah yang benar akan membuat umat Islam ini menjadi lebih baik. Tapi kalau belajar hikmah yang salah, ya umat Islam ini semakin sesat, akhlaknya tambah rusak gitu. Karena belajar hikmahnya itu sudah salah. Jadi berhaji kalau sudah hikmahnya tidak belajar dengan benar, tidak ada gunanya haji itu, cuma dapat gelar H gitu. Jadi ilmu-ilmu yang diajarkan Nabi dengan bahasa pergerakan tubuh, hanya orang bisu yang paham di sana itu.
dengan pergerakan tubuh kalau tidak dipahami. Pulangnya dari haji itu sesat, tambah ada karu-karuan karena pelajaran tidak diterima di situ. Ya tetap salah alamat bos, kan sudah saya bagikan tadi. Menganggap Hajar Aswad itu batu, itu kesesatan bos, jelas sesat itu. Dari namanya pun Hajar Aswad, Syahwat Siti Hajar. Jadi syahwat wanita Siti Hajar yang punya rumah itu, Isti Ibrahim. Itu surga bagi anak-anaknya. Dan ibumu juga surga bagi dirimu yang menyayangimu dari kecil. Itu yang dimaksud batu surga, manusia surga. Bukan batunya yang dari surga, tapi manusianya yang surga, yang membawa kebahagiaan bagi anak-anaknya. Itu ibu. Itu malah lambang Ka'bah itu. Jadi judul tetap ya. Silakan yang mau ada narasumber yang lain silakan dilanjut. Syariat itu kalau tidak dipahami hikmahnya dengan benar menyesatkan. Ya. Lebih baik menjalankan hikmahnya daripada menjalankan syariatnya. Jadi kalau sudah ditemukan hikmahnya, jalankan hikmahnya. Itu lebih baik. Wah, ini Abah Supar ngotot lagi. Jadi perintah menjalankan syariat itu utama dan pertama. Tidak ada perintah lanjutkan mencari hikmahnya, apalagi mendahulukan hikmahnya daripada mengerjakan syariatnya. Itu sesat menyesatkan loh Abah Supar. Kok diulang-ulangi tanpa dasar lagi. Wah, sesat menyesatkan ini. Kacau, kacau, kacau. Abah Suparku kacau. Memaksakan diri tanpa referensi yang baik. Punya sampean itu yang sesat bro. Pendapat sampean itu bukan tidak ada jaminan benar. Terus terang ini, lebih baik menjalankan hikmahnya daripada syariatnya. Karena kebanyakan syariat itu menyesatkan bila tidak ditemukan hikmahnya. Anda itu berpendapat sudah memang tidak sama dengan saya, karena Anda itu ya syariat tanpa hikmah, jadi tidak ada gunanya gitu. Jadi hanya bekerja sia-sia, pekerjaan yang sia-sia. Itu pemahaman sampean. Jadi syariat tanpa hikmah, artinya itu pekerjaan yang sia-sia. Buat apa melakukan hal yang sia-sia? Sedangkan saya lebih baik menjalankan hikmahnya daripada syariatnya gitu. Aduh, ini gimana toh? Sesama agamanya Islam toh, tapi sesaling menyesatkan toh. Emangnya tujuan naik haji itu untuk apa tuan Syekh? Tujuannya untuk apa? Loh iya, Babarong Syafitawil. Saya ketika membahas Syiah Imamiyah, Syiah 12 imam, ya yang saya pakai kan kitab referensi mereka sendiri kan. Al-Usulul Kafi atau Al-Kafi. Man la yakhdurhul faqih. Al-Istibsar, Tahdhibul Ahkam, ya kan. Yang pertama dari Al-Kulaini, yang kedua dari Syekh Babaweh Al-Qumi, yang ketiga dari siapa itu, At-Tusi. Itu sering saya pakai kok. Saya tidak pernah memakai referensi dari kitab-kitab yang lain. Coba kitabnya difotokan, cetakkannya dari mana? Terima kasih Pak Guru Romli. Oh iya. Ini nanti kalau fokus tema dialognya apa, saya ambil dari kitab apa, saya foto pasti. Kalau nggak ada hujan, nggak ada angin, lalu untuk foto yang saya masih leyeh-leyeh itu di kamar depan. Buang-buang energi aja. Tentukan dialognya tentang apa. Tentang Imam Mahdi begitu. Baru kita bahas. Loh, kan
Mbah Guru Gus Romli mengatakan memakai referensi dari kitab-kitab Syiah. Apakah mungkin kitab-kitab Syiah itu sahih semuanya? Itu harus dipelajari juga. Ya sudah Baba, misalnya tentang positioning kitab Al-Usulul Kafi atau Al-Kafi, itu menurut banyak ulama Syiah, kitab itu ibarat kata. Kalau di kalangan kami ulama Sunni itu positioningnya sama seperti Sahih Bukhari, begitu kan? Lalu kitab kedua itu Man la yahdhuruhul faqih, itu positioningnya menurut banyak ulama Syiah 12 imam ya, itu seperti Sahih Muslim, kan begitu ya. Anulah dibuka tema, baru saya baca teks aslinya, dan kitabnya mesti saya foto kok Baba. Makanya jangan seperti yang kemarin mengambil referensi-referensi dari pembenci-pembenci Syiah. Iya, kan kitab-kitab di Syiah itu nggak semuanya sahih, Pak Bah Guru Gus Romli. Ya toh, makanya saya tuh minta, katanya Pak Guru Gus Romli memakai referensi-referensi Syiah. Referensi Syiah yang mana? Makanya saya minta buktikan mana kitabnya, cetakan mana. Loh, siapa yang bilang Al-Kafi itu tidak sahih? Siapa yang bilang Man la yahdhurul faqih itu tidak sahih? Jangan ngarang Baba. Siapa yang membenci Syiah Imamiyah yang saya ambil referensinya? Saya ambil dari referensi ulama Syiah Imamiyah juga kok. Justru itu kan kata saya loh, Pak Guru Gus Romli. Apakah semua kitab yang ada pada kita ini sahih semua? Baik itu dari referensi Syiah maupun Sunni. Ya kira gimana tuh? Bah Guru Gus Romli, silakan dipoto kitabnya. Iya, kalau menurut panjenengan kata-kata tanpa referensi ya gak bisa dianggap, itu pasti tertolak. Jadi Kutubul Arba'ah dalam Syiah Imamiyah dan Kutubus Sittah dalam Ahlussunnah wal Jamaah itu berdasarkan sistem mustalahul hadis, hampir semuanya bisa dikatakan sahih ya. Tapi ketika ada pendapat yang bertentangan, ya kita lihat hujahnya, begitu kan ya. Jadi gak bisa pendapat itu ngarang sendiri ya gitu Baba. Nah, berarti semua kitab baik itu dari referensi Sunni maupun Syiah belum tentu 100% sahih kan? Kan gitu kan? Bah Gus Romli yang terhormat, makanya saya minta fotokan kitabnya biar saya pelajari dulu apa benar Gus Romli ini memakai referensi Syiah, begitu dong. Jenengan anu ya, dialog dengan saya ini di 2 grup ya. Di grup apa itu? Cari Ahlussunnah wal Jamaah. Juga di sini grup khusus Voice Note Islam ini.
Begini aja Bapak Longshofitrol, sebutkan secara berurutan Kutubul Arba'ah dalam ajaran Syiah Imamiyah beserta musannifnya atau muallifnya. Itu saja kok mau saya pelajari. Saya tes balik dengan itu. Sebutkan 4 kitab paling otoritatif secara berurutan. Gitu kan? Dalam ajaran Syiah Imamiyah, Syiah 12 imam. Sebutkan Bapak, jangan takon-takon terus seumur hidup panjenengan ini. Ya gak bisa begitu Kak Tuan Supardi Padma, Bu Pamekasan Madura. Ketika kita berbicara masalah kitab-kitab yang muktabar, yang merefer kepada hadis-hadis dan ayat Quran, gak bisa terjun bebas ngarang sendiri. Ancamannya jelas, siapa yang berbicara Al-Quran tanpa ilmu yang memadai, siap-siaplah memesan tiket tempatnya di neraka. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mengenai ajaran agama Islam itu ketika berbicara harus bersanad yang nyambung, yang muttasil sampai kepada baginda Nabi. Kalau tanpa sanad maka semua orang bisa ngoceh, bisa ngomong ngalor ngidul, kacau agama ini, rusak agama ini kalau tanpa sanad yang nyambung. Begitu Kak Tuan. Saya tidak mau lari daripada pertanyaan saya dari awal, Pak Gus Romli. Kan katanya Bah Guru Gus Romli memakai referensi-referensi. Jika memang referensi yang dipakai oleh Gus Romli adalah dari kitab-kitabnya Syiah, coba dong kitabnya difotokan, cetakan mana, biar saya pelajari dulu. Setelah itu baru dipertanyakan. Itu toh. Waduh, ngomong apa lagi jenengan ini? Tidak bisa dipertentangkan antara Al-Quran dengan Pancasila. Dan tidak bisa juga diklaim salah satunya melebihi yang lain. Dan lagi bukan fokus pembicaraan kita. Fokus pembicaraan kita adalah ketika berbicara mengenai agama Islam dan ajaran-ajaran yang berkaitan dengannya, harus memakai sanad yang bersambung kepada baginda Nabi. Kalau tidak memakai sanad maka semua orang bisa ngoceh tanpa referensi. Menjadi rusak, menjadi kacau ajaran agama ini kalau begitu. Itu bukan menurut saya loh. Banyak hadisnya nanti tentang sanad muttasil itu. Mulai mutar-mutar Bapak ini. Ngaku saja kalau panjenengan gak punya Kutubul Arba'ah, lalu bisa ngomong saya pelajari macam-macam. Gak ngaku, gak jujur kok. Males saya berdiskusi. Tantangan saya, sebut saja Kutubul Arba'ah dan musannifnya, muallifnya. Jangan mutar-mutar apa itu. Ya malas akhirnya saya berdiskusi dengan orang yang tidak jujur ini. Bapak. Bah Guru Gus Romli, saya masih tahap belajar, ya toh. Makanya saya kan mengikuti pernyataan Bah Guru Gus Romli mengatakan kalau berdiskusi pakailah referensi yang benar. Nah, kalau kitab yang benar menurut referensi dari kitabnya Syiah yang mana? Katanya Bu Gus Romli ada kitabnya. Coba dong difotokan biar saya pelajari.
Gitu toh. Ya sudah Bapak, ini aja kalau jenengan itu tidak tahu kutubul arba'ah. Dalam syiahnya panjenengan ini ngomong kepada saya, oh saya tidak tahu. Saya cuma ingin tahu. Saya jelaskan. Kalau jenengan mau ngetes saya foto, ya percuma. Orang tidak tahu kutubul arba'ah kok mau ngetes saya, Bapak. Ngomong dulu, saya tidak tahu tentang kutubul arba'ah. Baru saya jelaskan, gitu. Aduh. Baiklah Bah Gus Romli, saya akan mengatakan saya tidak tahu. Tolong dong, mana fotonya, kitabnya, cetakannya, difotoin dulu biar saya tahu. Itu aja kok repot banget Bah Guru Gus Romli. Itu terakhir di masa hidup Nabi Muhammad. Jadi karena kalimat terakhir itu di masa hidupnya Nabi Muhammad itu terakhir. Waktu hidup dia. Nabi Muhammad Nabi terakhir waktu dia masih hidup. Kalimat itu waktu dia masih hidup. Tapi kalau sudah wafat selesai. Nah, nyusul Nabi wali berikutnya atau Rasulullah berikutnya, Nabi berikutnya. Jadi hadis-hadis atau ayat-ayat itu ya untuk di masa dia hidup terakhir. Di masa Nabi Muhammad itu terakhir lah. Waktu dia hidup. Nah, setelah mati ya ada lagi berikutnya. Allah butuh zahir manusia. Allah itu nuzul ke dunia butuh zahir. Nah, zahir Allah ini bergelar Rasulullah atau wali atau utusan Allah itu. Jadi kalau tidak ada Rasulullah itu Allah pun tidak ada. Itu loh, dunia ini habis sudah. Kalau kerasulan itu berhenti, kewalian berhenti, atau utusan Allah sudah berhenti, habis dunia ini. Selama dunia ini masih ada, kewalian kerasulan itu selalu muncul di setiap zaman. Nabi itu kelasnya seperti presiden. Seorang nabi itu kelasnya seperti presiden, pemimpin suatu kaum. Itu nabi. Iya ya bagus itu. Jadi kutubul arba'ah itu kalau di dalam kitab-kitab Ahlussunnah wal Jamaah yang muktabar itu positioningnya sama seperti Kutubus Sittah, kitab hadis yang 6 itu. Jadi yang pertama itu apa namanya? Al-Usulul Kafi atau Al-Kafi yang kita kenal itu karangan dari Syekh Al-Kulaini itu. Itu yang pertama, seperti kitab Sahih Bukhari kalau dalam kami itu. Kitab Usulul Kafi atau Al-Kafi itu hadisnya berapa? Gak sampai 20.000 kok. Yang kedua itu Man la yakhduruhul faqih, itu karangan dari Syekh As-Saduq ya. Siapa nama lengkapnya itu, siapa lupa saya, Abu Ja'far Muhammad kalau nggak salah itu, yang terkenal dengan Syekh As-Saduq ya. Apa artinya? Maha guru yang jujur kan. Itu kalau di dalam kami itu ada seperti Sahih Muslim itu kedudukannya. Jadi hadisnya itu ya sekitar berapa, gak sampai 10.000 itu, dengan berbagai posisi. Ada yang mursal, ada apa begitu.
Tapi tidak ada yang maudhu, tidak ada yang palsu. Yang ketiga itu apa namanya? Tahdhibul ahkam. Dan yang terakhir itu al-istibsor. Itu karangan dari seorang syekh itu, sama itu. Kita kenal At-Tusi kalau tidak salah. Syekh siapa itu? Abu Ja'far kalau sama, kalau gelarnya sama dengan pengarang Man la yadurul faqih. Sama Abu Ja'far, cuma Muhammad bin Ali kalau yang pertama itu. Yang kedua ini mengarang 2 kitab ini Muhammad bin Hasan kalau tidak salah. Jadi begitu. Itu hadis di dalam tahdhib itu sekitar ya nggak sampai 15.000, Pak. Kalau dalam al-istibsor itu sekitar 5.000-an lebih begitu hadisnya. Nah, begitu. Jadi ya itulah saya beritahu itu. Kalau lebih lengkap nanti kapan saya ambil kitabnya saya foto itu. Tetapi yang jelas yang saya omongkan ini kan ini sudah apa namanya? Sudah di ranah umum. Jadi kalau saya ngarang itu ketahuan itu. Gitu kan. Begitu Abba Balong Syafi Tawil. Ya, ini saya beritahu karena panjenengan sudah mengaku tidak tahu. Ya demikian. Saya lagi layah-layah ini seharian saya dari kantor. Ya mohon izin mohon maaf Kak Tuan Supardi pada mau Pamekasan Madura. Yang panjenengan narasikan itu menurut siapa, Pak? Jangan ngarang sendiri, panjenengan itu bukan siapa-siapa. Jadi saya beritahu ya, untuk menjadi seorang mujtahid ya, tidak sembarangan itu. Harus hafal, yang jelas hafal Quran pasti itu. Yang jelas harus hafal paling tidak Bukhari Muslim. Yang jelas harus sering membahas tentang kitab-kitab tafsir yang muktabar. Bahkan menurut Al-Munadi ketika berdialog dengan Ahmad bin Hanbal itu, untuk menjadi seorang faqih itu harus hafal hadis lengkap 400.000 kok. Panjenengan sebagai siapa? Kalau selalu narasinya itu ngalor ngidul ya kacau. Agama ini menjadi rusak, menjadi kacau karena kalau tidak memakai sanad yang nyambung maka semua orang bisa ngarang bebas. Sehingga ajaran agama Islam ini menjadi rusak dan kacau gitu loh. Begitu Kak Tuan Supar. Baca Al-Hadid ayat 3 itu yang awal, yang akhir, yang zahir dan yang batin. Itu cuma dalil. Tapi kenyataannya para wali sendiri mengajarkan begitu. Jadi para wali itu merupakan zahir Allah sebagai utusan. Badannya itu utusan. Sedangkan jiwanya itu ya, ilmunya itu ya Allah sendiri, karena Allah tidak terpisah dari ilmunya. Kalau Rasulullah tidak ada, berarti ilmu Allah itu hilang. Dunia ini kiamat sudah selesai. Allah pun tidak ada begitu. Karena manusia ini sebagai wadah dari ilmu Allah, dan Allah tidak terpisah dari ilmunya. Gitu. Jadi Al-Hadid ayat 3 itu berlaku terus sampai kapanpun itu. Wah Kak Tuan Supar seneng ngarang sendiri. Ya kacau Kak Tuan. Jadi frase Khataman Nabiyyin dalam Quran surat Al-Ahzab itu diperjelas dengan banyak hadis ya, bahwa kenabian dan kerasulan itu sudah
diputus, sudah dihentikan sejak nuzulnya, sejak wafatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi gak ada Rasul lagi, gak ada Nabi lagi, gitu kan. Mengenai tugas selanjutnya dari fungsi nubuah itu, ya dilanjutkan oleh para pewarisnya, tapi dengan syarat pewaris itu mempunyai sanad, gitu loh. Sanadnya ya harus nyambung. Sebab kalau tidak melalui sanad yang bersambung kepada baginda Nabi, ya semua orang bisa ngarang bebas kayak panjenengan ini. Ngarang bebas mulai jadi orang panjenengan ini kan. Ya ngarang bebas, memaksakan kehendaknya. Jadi saya baca ya. Jadi hadis Bukhari Muslim itu bismillahirrahmanirrahim. Khairukum qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Kan? Jadi kurun yang terbaik itu adalah kurunku, masaku. Kemudian setelah itu, ya kan? Sekitar begitu maksudnya. Ini pentingnya sanad, diperjelas oleh hadis Abdun bin Humaid, juga diriwayatkan oleh Ibnu Asakir ya, juga diriwayatkan oleh kitab Al-Jami As-Sagirnya Jalaluddin Asyuti. Ini sebagai hadis hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Tuba liman ro'ani, waliman ro'a man ro'ani, waliman ro'a man ro'a man ro'ani. Ini kan sanad ini. Kebahagiaan yang besar bagi orang yang melihatku, baginda Nabi, dan bagi orang yang melihat orang yang melihatku. Kan sudah dua ini urutannya, sanad ini. Dan bagi orang yang melihat orang yang melihat orang yang melihatku. Ya begitu, Pak. Jadi gak bisa ngarang bebas kayak panjenengan ini. Panjenengan ini kan sama nanti dengan Babalong Syofi Tawil itu. Bertanya-tanya terus seumur hidupnya. Anda itu lupa, bro. Al-Quran itu dua versi. Al-Quran yang ada di Lauhul Mahfuz itu Quran pribadi namanya. Sedangkan Al-Quran kitab, ya kitab Al-Quran. Nah, mereka-mereka yang punya kitab pribadi itulah Rasulullah. Dan setiap zaman itu, yaitu kitab pribadi itu menjadi manusia. Jadi manusia Quran artinya. Dan dialah Rasulullah berikutnya. Terus sampai dunia ini berakhir. Jadi Quran di Lauhul Mahfuz itu jadi manusia yang selalu berfirman, memikirkan keselamatan umat di setiap masa. Jadi para penerjemah Al-Quran, penerjemah hadis ini lupa bahwa ada Quran pribadi yang ada di Lauhul Mahfuz itu. Dan Allah itu tetap menurunkan dia ke dunia untuk bersama manusia. Itu dalilnya di Al-Qadar. Jadi kalau Anda menutup kedatangan Rasulullah berikutnya, ya itu berarti Anda menutup dunia sudah. Padahal dunia ini tidak tertutup, masih ada. Gitu. Jadi tidak nyambung sudah. Dibilang Rasulullah terakhir, Nabi terakhir itu tidak pas sudah. Terpatahkan sudah. Karena masih ada berikutnya. Cuma pemahaman orang saja. Doktrin istilah. Loh, Kak Tuan Super ngomong apa lagi? Tidak ada referensi yang jelas kok tambah ngalor ngidul. Allah yang zahir, yang batin, itu pengertiannya apakah Allah itu berjisim? Ya ngawur itu. Apakah wali itu sebagai Rasulullah? Ngawur lagi itu.
ya gimana ya? Jadi sekali lagi Kak Tuan Supar ya, Quran surat Al-Ahzab ayat 40 itu, frase khataman nabiyyin atau khatamun nabiyyin itu adalah penutup para nabi. Jadi kalau kenabian ditutup, kerasulan apalagi? Ya gitu kan? Ini bukan menurut saya, menurut Ibnu Faris, ulama besar dalam ilmu lughah, ilmu bahasa ya kan. Juga menurut Imam Abul Baqa Al-Akhbari, ulama terkenal juga dalam bidang lughah ya. Juga menurut Imam Fairuz Zabadi, ulama ahli bahasa juga ini. Juga menurut Imam Al-Jauhari, juga ahli bahasa, banyak kamus-kamusnya yang kita pakai. Juga menurut Ibnu Mandur, dalam ahli bahasa juga ini, mengarah kitab-kitab kamus yang kita pakai. Juga menurut Abu Muhammad Ad-Damiri, ahli bahasa juga. Juga menurut ulama ahli tafsir Al-Baydawi. Juga menurut Imam Raghib Al-Asfahani atau Al-Isfahani ya, dari Isfahan Iran itu. Ahli kamusnya terkenal, Al-Mufradat namanya. Juga menurut Imam Jalaluddin As-Suyuti ya, juga menurut Ibnu Khaldun, seorang filsuf ini dan ahli sejarah, dalam kitabnya yang terkenal Muqaddimah, itu menjelaskan bahwa khatam atau khotim ya, itu dibaca apapun ya, itu artinya tetap nabi penutup, nabi yang terakhir ya. Tidak ada lagi bentuk yang lain. Ya begitu. Waduh, Abah Supar ini selalu tanpa referensi ya. Gimana? Kalau tanpa referensi, ya netizen ya yang bisa menilai. Berarti kontradiksi bro, Quran itu kalau Anda memahami begitu. Berarti menutup datangnya berikutnya. Tapi menurut pendapat saya itu nabi terakhir di masa Nabi Muhammad hidup. Kalau dia meninggal, selesai, ganti yang baru. Begitu pendapat saya. Tapi dia pendapatmu begitu ya, bertentangan dengan Al-Hadid ayat 3. Sedangkan Rasulullah itu mesti jadi sohirnya Allah. Allah tidak akan berakhir. Itu. Dan tetap ada. Jadi manusia zahir Allah tetap ada, silih berganti. Dia manusianya itu bergelar Rasulullah gitu loh. Jadi yang perlu Anda pelajari itu apa Rasulullah dulu. Manusia jenis apa Rasulullah itu? Ada apanya kok dibilang Rasulullah? Itu pelajari dulu Anda itu. Manusia wali itu ada apanya? Kok bisa dikatakan manusia wali? Sedangkan yang lain kok dikatakan manusia biasa? Ya itu perlu dipelajari dulu, ya kan itu. Ada apanya gitu loh. Kok bisa membedakan manusia Rasulullah, manusia wali, manusia biasa? Nah, itu pelajari dulu sampean itu. Jangan cuma fokus pada ayat itu. Tadi pengertian saya tentang ayat Nabi Rasulullah terakhir, itu dia waktu hidup, terakhir di waktu dia hidup. Setelah mati ya ayat itu gak berlaku lagi, karena akan ada lagi gitu. Terpatahkan gimana Kak Tuan Supar? Yang sampean narasikan itu menurut ulama siapa? Oh, menurut panjenengan sendiri, panjenengan salah kok. Jadi yang dimaksud dengan Al-Quran yang qadim itu adalah kalam Allah masih berupa tanpa huruf, tanpa suara.
bukan Quran pribadi untuk seseorang, gitu loh. Itu kalam Allah ketika belum ada suara, belum ada huruf, mengenai penafsiran, pengertian dan huruf serta ucapannya ditugaskan kepada Sayyidina Jibril. Nah, Sayyidina Jibril itu yang menyampaikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW berupa Al-Quran dengan huruf, dengan ucapan. Begitu. Jangan ditafsirkan sendiri, ada Al-Quran pribadi untuk Rasulullah, untuk dunia. Katanya berdasarkan inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Di sana tidak menjelaskan Al-Quran yang qadim, tetapi menjelaskan malam Lailatul Qadar. Yang diutus di sana adalah malaikat Jibril alaihi salam, bukan menyampaikan Al-Quran, tetapi menegaskan ketetapan dari Allah untuk seluruh ciptaannya. Jadi gak nyambung panjenengan itu. Al-Qadar disambungkan bahwa Al-Quran pribadi untuk dunia ini. Salah itu, ngawur panjenengan ini. Jadi kalau tanpa bersanad yang nyambung, maka agama ini kacau, rusak. Karena orang-orang yang tanpa ilmu kayak panjenengan ini memaksakan diri tapi tanpa ilmu. Bahaya itu. Bahaya banget bagi keberlangsungan ajaran agama Islam. Karena panjenengan tanpa sanad, tanpa ilmu. Bahaya ini. Jibril itu bukan HP, bro. Yang kamu anggap Jibril itu HP, sejenis HP perantara. Gak gitu. Jibril itu sebuah ilmu yang dimaksud dengan Quran pribadi, gitu loh. Seseorang yang didiami Jibril, dia menjadi manusia Rasulullah. Itu Ruhul Kudus itu. Jadi jangan kau anggap Jibril itu seperti HP atau seperti speaker gitu loh, teriak-teriak dari jauh. Gak gitu. Jibril itu sebuah pribadi Quran hidup yang mendiami manusia. Nah, manusia yang punya Jibril itu dia Rasulullah, dan dia tetap ada sampai sekarang. Manusia Jibril itu Ruhul Kudus itu. Ruhul Kudus sebenarnya bukan dinamai Jibril, roh yang suci itu. Bila mendiami manusia itu jadi Rasulullah. Itu yang saya maksud. Jadi jangan kau anggap Jibril itu seperti HP atau seperti speaker radio gitu, bisa teriak-teriak dari jauh. Gak gitu. Dia menyatu dengan manusia yang bernama Rasulullah. Dan Jibril itu tetap ada. Ruhul Kudus maksudnya, cuma dinamakan Jibril, Ruhul Kudus, roh yang suci dari Allah, ilmu Allah. Dan Allah itu dan ilmunya tidak terpisah, gitu loh. Waduh, tambah kacau panjenengan ini. Jadi panjenengan tidak percaya kepada Quran surat Al-Ahzab ayat 40. Karena itu tidak berlaku lagi. Ya orang seperti panjenengan ini, kalau tidak saya bantah dengan dalil, ya menjadi tertawaan banyak orang loh sampean ini. Jadi ya, saya beritahu ya, sejak baginda Nabi itu wafat, ya sudah tidak ada lagi jenis kenabian dalam jenis apapun, apalagi jenis kerasulan dalam jenis apapun, nggak ada sudah, gitu loh kan.
jenis wahyu, gak ada lagi sudah. Yang ada itu pewaris para nabi, ya, itu namanya ulama yang mempunyai sanad, yang nyambung kepada baginda Nabi. Itu loh. Tidak menurut saya itu, bos. Jadi hadisnya jelas ya. Dalam menjelaskan Quran surat Al-Ahzab ayat 40 itu, bahwa tidak ada lagi kenabian, tidak ada lagi kerasulan gitu loh. Tentang Quran surat Al-Hadid itu tidak berkaitan. Sampean salah lagi. Ya karena sampean menafsirkan Quran dengan sampean sendiri yang tanpa ilmu, salah itu. Jadi Quran Al-Hadid itu berdasarkan pendapat para mufassir, itu tidak ada kaitannya dengan Al-Ahzab 40 ya. Justru Al-Ahzab 40 itu dijelaskan oleh hadis Sahih Muslim, yaitu berbunyi begini, dengarkan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kanat banu Israilah tasusuhum al-anbiya. Kullama halakah nabiyun khalafahu nabiyun. Wa annahu la nabiyya ba'di. Ini fokusnya. Wa sayakunu khulafa'a fayuktharuna. Jadi dulu Bani Israel itu selalu diurus oleh para nabi. Setiap seseorang nabi wafat, ia digantikan oleh nabi yang lain. Nah, ini penting ini. Wa annahu, ada waw, dari ada juga nun tasdid. Jadi dua penegasan, waw dan annahu, ya kan? La lam alif fathah, nabiyya ba'di. Jadi ada tiga penegasan. Lam alif fathah ini artinya la an-nafiyah lil jins. Jadi menolak segala jenis kenabian, menolak segala jenis kerasulan gitu loh. Menolak segala jenis pewahyuan. Jadi setelah baginda Nabi itu tidak ada nabi lagi dengan istilah apapun. Tidak ada rasul lagi dengan istilah apapun gitu loh. Tidak ada wahyu lagi dengan istilah apapun, kan begitu. Jadi ya begitulah, bos. Saya harus berkata apa? Saya ini membacakan referensi, tetapi panjenengan itu tanpa referensi mengulang-ulang itu saja. Membaca ayat dengan salah ya. Ia membaca, ya begitulah. Ya terserah netizen ini sebetulnya yang menilai. Justru sampean itu melanggar Al-Qadar. Jadi setiap malam kebaikan itu malam turunnya Rasul, turunnya roh suci pada manusia. Yang manusia yang mendapat Lailatul Qadar yaitu Rasulullah, menjadi Rasulullah. Yaitu kamu bertentangan, gak pernah memahami Al-Qadar soalnya. Cuma itu tok. Padahal ayat itu semasa dia hidup. Dan tidak ditentukan tahunnya itu. Kapan, tahun berapa Rasulullah terakhir itu, tahun berapa kan gitu. Di Al-Quran ini nanti ada Nabi terakhir, Rasul terakhir tahun sekian. Kan gak gitu di Al-Quran itu. Cuma kampian menerjemahkan atau mengartikan bahwa Nabi yang terakhir, Rasulullah terakhir itu Nabi Muhammad. Kan gitu. Gak gitu. Itu gak begitu, sampai salah memahami itu. Wah, ini kalau orang sudah tidak pakai referensi malas juga. Tapi begini, yang ngomong Jibril itu HP siapa?
Jadi dalam rukun iman ya itu ada beriman, percaya dan yakin terhadap malaikat-malaikat Allah. Ya. Jadi sosok itu bukan ilmu Allah, ngarang lagi panjenengan ini. Jadi malaikat-malaikat Allah termasuk malaikat Jibril itu adalah sosok. Ya. Khusus malaikat Jibril adalah sosok figur yang bertugas menyampaikan wahyu, ya. Jibril itu adalah satu dari 3 malaikat yang namanya disebut di dalam Al-Quran. Ya, nama malaikat Jibril disebut 2 kali dalam Al-Quran, yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 97 dan 98. Juga dalam surat At-Tahrim ayat 4. Bahkan di dalam Al-Quran, Jibril itu memiliki beberapa julukan seperti Ar-Ruhul Amin atau Ar-Ruhul Kudus ya, dan lain-lainnya. Itu figur, bukan ilmu Allah. Benar memang ilmu Allah, Al-Zat itu tidak pernah terlepas dari sifatnya, dari namanya, dari perbuatannya. Itu benar itu, tetapi itu bukan Jibril gitu loh. Sampai ngawur itu. Yang lagi bahwa tidak pernah malaikat Jibril itu menyatu dengan pribadi Rasulullah SAW. Itu ngawur lagi panjenengan. Jadi apa namanya? Ya pakai referensi lah Bang Supar, jangan memaksakan diri ini. Nanti netizen yang menjawab siapa yang pakai referensi, siapa yang tanpa referensi tapi memaksakan diri. Begitu loh Kak Tuan Supar. Loh, yang salah memahami saya yang pakai referensi hadis apa sampean yang ngotot. Jadi sekali lagi ya, saya baca bahwa Khatamun Nabiyyin atau Khataman Nabiyyin Quran surat Al-Ahzab ayat 40 itu ya, baik dibaca khatam atau khotim ya, itu artinya sebagai nabi terakhir. Tidak ada lagi nabi, apalagi rasul, apalagi wahyu setelah baginda Nabi Muhammad SAW gitu loh. Ini bukan menurut saya, menurut siapa? Menurut ahlinya yang saya baca tadi itu antara lain banyak Ibnu Faris, Abul Baqa Al-Akbari, Fairuz Zabati, ya kan, Imam Jauhari, Ibnu Mandur, Abu Muhammad Damiri, Syekh Al-Baydawi, Imam Raghib Al-Isfahani, Imam Jalaluddin As-Suyuti, Ibnu Khaldun, dalam masing-masing kitab dan keahliannya. Kalau sampean menurut siapa? Ngarang sendiri sampean, memaksakan diri. Ya. Jadi nabi terakhir itu hadisnya jelas, Sahih Muslim. Dengarkan ini. Kanat banu Israila tasusuhumul anbiya kullama halaka nabiyyun khalafahu nabiyyun wa annahu la nabiyya ba'di fa sayakunu khulafa'a fayaksuruna. Jadi di sini yang penting itu itu penegasan sudah. Annahu, nunnya ditasdid, penegasan lagi. Artinya sungguh-sungguh gitu kan. La malif fathah itu penegasan sekali lagi. Nabi ya ba'di, sungguh tidak ada nabi setelahku. Itu hadis baginda Rasul kok, Sahih Muslim kok. Jadi la malif fathah hadis itu ada la an-nafiyah lil jins. Artinya apa dalam kaidah ilmu bahasa Arab itu la yang menolak segala jenis, la an-nafiyah lil jins. Segala jenis apa? Segala jenis kenabian tertolak, tidak ada lagi.
Segala jenis kerasulan tertolak, tidak ada lagi. Segala jenis wahyu tertolak, tidak ada lagi setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Begitu loh bos. Sampean Al-Qadar itu turunnya Ruhul Amin atau Ruhul Kudus atau Jibril alaihi salatu wassalam dalam rangka mengurus semua urusan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Tidak ada kaitannya dengan Nabi terakhir ini. Panjenengan itu tanpa ilmu kok menafsirkan sendiri, kacau orang ini. Ya sampean kan cuma pakai kitab toh. Juga pendapat-pendapat orang lain yang belum tentu bersama dengan Jibril gitu loh. Kan sudah jelas di Al-Qadar itu. Malam Lailatul Qadar. Malam kemuliaan. Nah itu yang dapat kemuliaan itu ya Rasulullah. Itu jelas tidak bisa dibantai itu. Walaupun malah sampean percaya pada referensi dari pendapat manusia yang lain. Padahal itu yang bicara di Al-Qadar yaitu Allah sendiri, yang punya ilmu sendiri. Dan ilmu Allah itu tidak terpisah dengan Allah. Dan ilmu Allah tidak terpisah dari zohirnya juga. Jadi Rasulullah, Ruhul Kudus dan Allah itu tidak terpisah. Gitu loh. Karena manusia Rasulullah itu zohir Allah. Al-Hadid ayat 3. Allah butuh zohir untuk nuzul dunia sebagai wadah ilmunya. Manusia itu sebagai wadah ilmu Allah, yaitu Rasulullah. Sedangkan Allah tidak terpisah dengan ilmunya. Itu yang perlu kamu pahami. Sampai itu cuma referensinya ke pendapat ulama. Coba pikir lagi Al-Qadar itu. Nah, pikir lagi. Terus pikir. Nah, sekarang akhiri. Lanjut besok karena sampean mentok di situ sudah. Terdoktrin pendapat ulama-ulama. Oh, itu manusia juga. Ulama-ulama yang berpendapat gini gitu. Lalu buat kitab. Nah, begitu. Pikirlah semalam. Besok kita lanjut kembali. Akhiri aja di sini sekarang. Kita sama-sama berpikir, siapa tahu nanti dapat ilham lah. Untuk sebagai saksi mana yang benar ini dalam pembahasan ini, sampean atau saya gitu loh. Loh, yang saya baca itu referensi atau ulama yang mempunyai sanad keilmuannya kepada Rasulullah kepada Jibril kepada Allah. Jadi saya ketika membaca tafsir itu ilmu Allah juga gitu loh. Kalau sampean tanpa referensi kok ngotot, itu kan pendapat manusia. Loh, pendapat manusia ini berdasarkan sanad. Sama juga dengan pendapatnya Rasulullah, sama juga dengan pendapatnya Jibril, sama juga dengan pendapatnya Allah itu loh. Jadi Quran surat Al-Qadar itu tidak menjelaskan tentang apa orang yang mulia hanya Rasulullah karena bersama Jibril, itu salah itu. Salah tetapi ngotot panjenengan itu. Terus kedua, zat itu ya tidak terpisah dengan namanya, dengan sifatnya, dengan perbuatannya. Ya, tetapi ketidakterpisahan dengan nama, sifat dan perbuatan itu bukan mengenai malaikat Jibril. Itu yang salah panjenengan itu. Makanya ya kalau membaca ayat, membaca hadis harus berdasarkan ahlinya, jangan ngarang sendiri kayak panjenengan ini. Panjenengan baca ayat saja salah kok, apalagi menafsirkan tanpa ulama ahli tafsir, ahli hadis. Ya sampean sesat menyesatkan ini. Gitu loh. Bukan menurut saya, menurut muallif kitab Faridatul Bahiyah. Fahuwa dhalun mudillun wa qila fasiqun. Nanti terakhirnya itu ada waqila murtadun loh. Cuma sering saya tidak menyampaikan itu.
Ya hadisnya jelas kok, siapa saja yang berbicara tentang Al-Quran tanpa ilmu kayak panjenengan ini, falyatabawwa maq'adahu finnar au kama qala. Jadi kalau panjenengan membicarakan Al-Quran atau hadis tanpa ilmu yang memadai, ngotot lagi, ya siap-siaplah tempat duduk di neraka. Saya cuma mengingatkan saja. Saya hargai Anda. Berarti Anda menganggap Allah itu sudah tidak mampu lagi membuat nabi atau membuat Rasulullah. Sedangkan Allah masih membuat manusia. Selama Allah masih membuat manusia, Allah itu masih, Lailatul Qadar itu masih berlaku. Jadi, masih berlaku itu. Jadi setiap manusia yang mendapat kemuliaan itu Rasulullah gelarnya. Oh sampean ini kalau sudah kepepet mau tidur jangan begitulah. Jadi begini ya. Jadi saya sudah katakan zat itu tidak terpisah dengan sifatnya, dengan namanya, dengan perbuatannya. Tetapi malaikat Jibril itu tidak termasuk itu. Jadi sampean salah ngawur itu. Jibril itu tidak terpisah dengan Allah, ngawur itu. Terus kedua apalagi namanya tadi, Quran surat Al-Hadid ya, ayat 3 itu bukan itu maksudnya. Jadi apa namanya, Quran surat Al-Hadid ayat 3 itu apa Bismillahirrahmanirrahim, huwal awwal wal akhiru wal zahir wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan dia Allah maha mengetahui segala sesuatu ya. Maksudnya di sini ini bukan Allah itu berwujud sebagai manusia, sebagai Rasulullah, itu ngawur lagi sampean itu. Jadi yang dimaksud al-awwal itu adalah Allah Subhanahu wa taala ada tanpa didahului oleh ketiadaan, ya kan? Sedangkan al-akhir itu maksudnya tidak ada sesuatu pun setelah Allah Subhanahu wa taala itu. Ya. Sedangkan saya baca singkat kitab tafsir ini. Al-Dhahir itu artinya Allah yang maha unggul atau yang maha atas, dan tidak ada sesuatu pun di atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksudnya Al-Dhahir, bukan menjelma sebagai Rasulullah, itu ngawur lagi sampean ini. Sedangkan Al-Batin ya, ini kitab saya ringkas tafsirnya, bahwa Al-Batin itu tidak ada sesuatu pun di bawahnya, gitu loh maksudnya. Silakan ini dibaca di berbagai kitab tafsir ya, antara lain tafsir Ibn Katsir, tafsir Al-Wajiz dari Wahbah Zuhaili. Begitu. Sampean selalu ngawur ini, kacau orang kayak sampean ini. Kan saya tadi sudah bilang, pelajari dulu apa isinya Rasulullah, apa isinya Nabi, apa isinya manusia biasa. Itu kamu belum tahu, belum bisa membedakan mana manusia biasa, mana manusia Rasulullah, mana manusia wali. Belum bisa membedakan, cuma sekedar teori-teori dalam kitab. Itu yang disebut kemuliaan itu, yaitu karena dapat ilmu Allah. Jadi setiap manusia yang dapat ilmu Allah itu mulia. Itu loh bos, Lailatul Qadar itu bukan dapat togel lalu mulia gitu, kayak gitu. Sampai itu gak ngerti mulia. Jadi semua manusia yang dapat kemuliaan dari Allah itu berarti dapat ilmu dari Allah. Nah, ilmu Allah itu tidak terpisah dari ilmunya gitu. Dan setiap manusia yang dapat ilmu Allah itu Rasulullah. Itu loh bos. Walaupun dia tidak tercatat dalam kitab sejarah manapun, tetap Rasulullah di mata Allah.
Itu loh. Meskipun tidak diakui sampean, ya tetap Rasulullah. Karena dapat ilmu Allah, dapat kemuliaan, dan Allah tidak terpisah dari ilmunya sebagai zahirnya di dunia gitu loh. Jadi yang perlu Anda pelajari hari ini, apa isinya Rasulullah itu loh. Manusia Rasulullah itu apa isinya? Manusia wali itu apa isinya? Manusia biasa kok bisa dibedakan dengan manusia biasa? Apa isinya? Itu perlu dipelajari dulu. Itu loh. Ya sekianlah, terima kasih. Kalau masih membantah pendapat saya ada apa-apa, silahkan. Saya akhiri karena saya mau komen-komen di grup lain dulu biar berkembang lah. Loh Kak Tuan Super ini gimana? Selama Allah membuat manusia, bukan berarti Allah itu membuat nabi atau rasul baru. Iya kan? Sampai mencampur adukkan segala sesuatu yang tidak berhubungan kok. Jadi Allah itu maha berkuasa untuk menciptakan seorang nabi yang lebih tinggi pangkatnya dari baginda Nabi Muhammad SAW. Allah itu maha kuasa ketika akan menciptakan seorang wali yang makomnya, pangkatnya lebih tinggi dari makomnya Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani. Tetapi Allah tidak berkehendak untuk itu semua. Karena apa? Karena tidak ada siapapun yang tahu tentang makom baginda Nabi Muhammad SAW kecuali Allah sendiri dan baginda Nabi Muhammad SAW itu saja. Dan tidak ada yang tahu makom kewalian Sayyidina Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani kecuali yang tahu hanya Allah, Rasulullah SAW, dan Sayyidina Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani sendiri. Begitu dijelaskan dalam berbagai kitab yang muktabar. Wah, tentang surat Al-Qadar ya, itu tidak berkaitan dengan misalnya sampean maksudkan Allah menciptakan, mengutus nabi-nabi, rasul-rasul yang baru. Itu salah total kok panjenengan itu, Kak Tuan Supar. Yang kamu pelajari itu hanya doktrin bro. Saya sudah paham, sudah dilewati semua seperti itu. Dan kenyataannya masih banyak wali. Dan wali itu Rasulullah juga. Itu satu bukti bahwa hanya doktrin-doktrin itu. Rasulullah itu, wali itu Rasulullah. Setara sudah. Lu ngomong apa sampean ini? Yang mendapat kemuliaan itu mendapat ilmu Allah. Itu menurut siapa ngarang lagi sampean itu? Jadi semua manusia itu adalah sebagai manusia ya. Semua nabi, 124.000 nabi itu bersifat kemanusiaan al-a'radul basyariyah, yaitu mau makan, mau minum, mau beristri, mau lapar, mau susah. Tetapi itu tidak mengurangi keluar biasaannya sebagai nabi, begitu loh. Seorang wali itu adalah makomnya tertinggi di antara semua hamba-hamba Allah yang lain, kecuali makom sahabat dan makom para nabi. Begitu pengertiannya. Sampean ini gak tahu apa-apa menuduh saya. Pelajari lagi, apanya yang dipelajari? Sampean salah total bernarasi tanpa keilmuan itu. Sampean yang belajar lagi mulai alif, ba, ta gitu loh. Lalu belajar nahwu shorof sehingga tidak ngawur ketika menafsirkan suatu hadis, mentafsirkan suatu ayat dan mentakwilkan suatu hadis. Kalau itu semua tidak bisa, ya ngawur kayak panjenengan ini. Yang lebih aman itu berdasarkan mufassir atau muhaddis, baru selamat. Apa ya panjenengan ini? Doktrin-doktrin apa? Itu yang saya pelajari itu adalah ilmu daripada ulama yang sanadnya nyambung.
Coba saya tanya panjenengan, kalau panjenengan merasa sudah melalui itu semua, sebutkan sampean guru tarekatnya sampean yang muttasil sehingga sampean wusul kepada Allah. Sebutkan. Kalau tidak bisa menyebutkan, yo ngawur, ngotot, ngeyel, ngibul panjenengan itu. Sebutkan tarekat apa yang sampean ikuti. Nanti saya pasti menjawab dengan kitab tarekat Mu'tabaroh. Yang saya punya ini 5 kamar loh. Ayo sebutkan, jangan ngawur ngidul, jangan ngibul Kak Tuan Supar. Jadi yang kau anggap sampean dapat kemuliaan itu dapat togel tak? Ya kayak gitu, apa dapat ATM itu? Dapat kemuliaan itu dapat ilmu Allah. Yang mulia itu Allah. Yang bergelar mulia itu hanya Allah. Jadi kalau dapat kemuliaan berarti dapat ilmu Allah gitu. Itu aja tidak bisa. Mau bantah terus. Doktrin toh yang kamu pelajari itu. Yang kenyataannya Rasulullah ada loh. Para wali itu Rasulullah. Tuh, jadi terpatahkan itu. Nah, Rasulullah terakhir, Nabi terakhir sudah terpatahkan karena ada wali. Dan wali itu setara Rasulullah. Cuma gelarnya diganti wali. Itu Rasulullah juga itu. Ya sudah, siapa belajar lagi yang mulia itu siapa? Bukan dapat ATM mulia, bukan dapat togel lalu mulia. Itu loh, belajar lagi itu. Yang mulia apa? Itu dapat cewek mulia, gak gitu. Yang mulia hanya dapat orang-orang yang dapat ilmu Allah, itu mulia. Karena yang hanya mulia itu bergerak mulia itu hanya Allah. Dan Allah tidak terpisah dari ilmunya dan zohirnya. Wah, ngawur lagi, sampean tidak bisa membedakan apa itu Rasul, apa itu wali. Ya. Wah, kacau sampean itu. Kalau Rasulullah itu ya masyrabnya para aulia, diberikan kepada rajanya wali, yaitu Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani. Dari baginda Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani itu disebar ke semua wali sejak zaman Adam, min ladun Adam ila nufikha fis sur, sampai hari kiamat nanti. Masyrab keilmuan, asror dan ulum itu disebar dari Rasulullah kepada Syekh Ahmad Tijani, dari Syekh Ahmad Tijani diberikan kepada semuanya. Itu silakan dibaca dalam kitab-kitab yang muktabar. Sampean mulai jadi orang gak pernah mencantumkan kitab, ngaku-ngakunya saya sudah lalui semua. Lalui apa? Wong baca ayat Quran ada pletat-pletot sampean itu. Coba dong Bagus Romli memberikan sedikit pencerahan apakah perbedaan antara wali, antara Rasul, antara Rasulullah, apalagi ya itu aja lah dulu ya, Khalifah, Ulil Amri, apalagi ya. Coba diapakan pengertiannya apa sih? Rasulullah itu apa sih pengertiannya? Wali itu apa sih? Lo sampeyan yang membantah tanpa dalil. Ya, siapa yang membantah berdasarkan referensi? Lah saya, sampean itu ngotot ngomong saya sudah lalui. Sebutkan tarekat apa sampean? Gitu loh. Yang kedua, Lailatul Qadar itu ya bukan mendapatkan kemuliaan, bos. Itu ketetapan Allah yang diurus oleh malaikat Jibril gitu loh, kepada semua makhluk. Bukan mendapat kemuliaan itu mendapatkan ilmu Allah. Gak nyambung, bos. Ya begitulah kalau tanpa referensi, gak nyambung, dipaksakan gitu loh. Kacau panjenengan ini. Sebutkan aliran tarekat apa? Katanya sampean sudah melalui itu semua. Kalau tidak bisa menyebutkan, jadi panjenengan ini pendusta besar Kak Tuan Supar.
dia kan memakai dalil akli itu. Bagus Romli. Astagfirullahaladzim. Kata siapa? Nabi atau Rasul terakhir baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam terpatahkan. Kata siapa? Referensinya siapa? Sampean nggak bisa baca kitab kok berpendapat. Yaitu ngotot sampean ini, ngibul, ngeyel. Jadi saya sudah baca ayat, saya sudah baca hadis bahwa segala jenis kenabian, segala jenis kerasulan, segala jenis wahyu terputus sejak wafatnya baginda Nabi. Terus sampean melontarkan narasi-narasi itu menurut siapa, kitab apa? Kalau menurut sampean sendiri, sampean tanpa ilmu yang memadai kok memaksakan diri sampean ini. Kapan kamu ketemu Jibril, bos? Kok sosokan kamu Jibril kayak kenal gitu? Pertanyaan itu, kamu kapan ketemu Jibril? Kayak yo wae, cuma berdasarkan kitab-kitab pendapat orang. Kamu gak pernah ketemu Jibril. Jibril itu siapa? Gitu loh. Sosok Jibril itu siapa? Gak tahu. Itu sudah kacau sampean. Jibril dah kemuliaan bukan, ilmu Allah bukan Jibril. Apa itu? Itu kan katanya Tuan Suparlo. Emang kitab-kitab referensi itu bisa berkata-kata atau bisa berbicara? Bagus Romli. Ya menurut kitab apa, bos? Bahwa wali itu Rasulullah. Kan ngawur lagi sampean ini. Ngawur tapi memaksakan diri. Ya gak nyambung lah, bos. Sebutkan kitabnya, bos. Jangan berpendapat sendiri. Panjenengan baca Quran saja pletat-pletot kok menafsirkan wali itu Rasulullah. Itu ngangi-ngungi namanya. Ngawur, ngeyel, ngoceh, ngibul. Loh, mana ayatnya bahwa orang yang mulia itu adalah orang-orang yang mendapatkan ilmu Allah? Sebutkan ayatnya. Kalau ayat tentang inna akramakum indallahi atqakum itu jelas. Sesungguhnya yang paling mulia di antara panjenengan semua adalah yang paling bertakwa, sekitar begitu. Ayo sebutkan ayatnya. Ngawur panjenengan ini. Ya Al-Quran Al-Hadid ayat 3, bos. Dan Al-Qadar, para wali juga dapat kemuliaan. Nabi dapat, Rasulullah dapat kemuliaan. Emangnya dapat togel itu dapat kemuliaan? Gak gitu. Salbut. Ya sudahlah, daripada tambah salbut nanti. Sampai pernah ajari dulu kemuliaan itu apa? Saya dapat togel. Rasulullah, wali Allah, apa sih perbedaannya? Bagus Romli. Ya babalong syofitawir. Saya memberikan sedikit saja ya. Jadi persoalan wali ya. Jadi Quran surat Al-Maidah ya, ayat ke-55 kalau tidak salah itu ada dua frase di sana itu. Ada frase wilayah mesti berbeda dengan walayah. Nah, gitu kan. Ini asik ini. Jadi wilayah ya artinya kepemimpinan. Sedangkan walayah artinya kekasih atau pertolongan. Isim atau kata benda dari wilayah adalah wali. Waw alif lam ya. Jadi pakai alif ya. Dan mutawalli, ya kan? Sedangkan isim atau kata benda dari walayah adalah wali. Waw lam ya tanpa alif dan maula.
ya kan. Nah, jadi artinya penolong, ya kan, atau kekasih atau pertolongan. Ya begitu dulu Babalong Syafi Tawil. Lanjut. Ini juga untuk Kak Tuan Supar ini. Sedikit pelajaran dari frase wilayah dan walayah, ya tentang wali pakai alif dan wali tidak pakai alif. Nah, kalau begitu Pak Guru Gus Romli, artinya wali Allah yang berarti kekasih Allah, dan bisa juga diartikan penolong Allah, atau gimana tuh? Gimana tuh? Aduh, maaf ya Pak Guru. Loh, kalau panjenengan juga tidak pernah ketemu Jibril. Jadi bahwa baginda Jibril alaihi salatu wassalam itu sosok figur, ya, berdasarkan ayat-ayat Quran, hadis, itu loh. Jadi tidak harus bertemu. Jadi makanya di dalam rukun iman saja, iman, yakin, percaya kepada malaikat-malaikat Allah, termasuk kepada malaikat Jibril. Itu menunjukkan bahwa malaikat Allah termasuk Jibril itu sosok figur, bukan ilmu Allah. Itu ngawur panjenengan itu. Iya Bapak. Itu Kak Tuan Supar itu orang ngaku-ngaku sudah sampai makom tertentu, tapi baca rukun iman saja salah. Malaikat itu ilmu Allah katanya. Ngawur itu. Baca Quran surat Al-Qadar itu pasti salah itu. Mentafsirkan dengan ngangi-ngungi itu, Pak. Loh, Al-Hadid dan Al-Qadar itu bukan saat mendapatkan kemuliaan pada seorang nabi. Itu ngawur lagi sampean. Tadi sudah saya baca tafsir kok. Al-Hadid ayat 3, Al-Qadar itu di sana tidak menunjukkan bahwa Allah yang zahir itu berwujud kepada seorang manusia apa Rasulullah. Itu ngawur panjenengan itu. Wah, ngangi-ngungi. Bahwa kemuliaan, ya, di dalam ayat apapun tidak hanya tertuju kepada seorang yang berilmu. Cantumkan ayatnya. Kalau tentang kemuliaan didapatkan oleh seorang yang ketakwaannya mencapai taraf tertentu, itu saya sudah bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Sekarang mana mulai tadi sampai pakai dalil akal tetapi akalnya tidak sehat. Ngangi-ngungi sampean itu. Iya Bapak, kok ada orang seperti Kak Tuan Supar ini. Itu tarungkan dengan Erik Ahmad Mubarik itu. Wah, bagus, sama-sama ngangi-ngungi itu. Iya Pak Guru Gus Romli. Aduh, saya tak bisa ketawa. Masukin lagi tuh siapa? Si Pak Haji. Astagfirullahaladzim, la hawla wa quwwata illa billahil azim. Itu loh Pak, saya buka satu frase saja. Wilayah dengan walayah. Wali pakai alif dengan wali tidak pakai alif. Itu saja kok. Ya panjenengan mesti gak bisa Bapak, apalagi Kak Tuan Supar itu. Iya. Memang perbedaannya apa sih? Yang kita bicarakan wali, yaitu wali Allah dan Rasulullah. Ya, kayak gitu ya Pak. Wali
dari Rasulullah. Di antara keduanya perbedaannya apa sih? Iya Bapak, tapi Kak Tuan Supar itu masih mendingan daripada panjenengan. Ayo foto kitabnya. Nanti saya pelajari, wong sampean saja. Jangankan sampean, ulamanya sampean di Zoom ini, di grup ini, gak ada yang punya Kutubul Arba'ah itu. Apalagi sampean. Kok malah memerintah saya, ayo foto kitabnya. Lah panjenengan mau pakai itu nanti. Ini saya punya foto kitabnya. Kutubul Arba'ah gitu. Aduh, pinter sampean ini. Ya sebenarnya kalau kita mau bicara tentang Syiah itu harus mempersiapkan referensi dari kitab Syiah. Jadi kitab itu difotokan, jadi jangan diculik dari karangan Habib Zain Al-Qahtani sebagai hujah. Aduh, Iya, iya ya Bapak, kalau masih debat terus baru-baru itu terpancing oleh panjenengan Bapak. Ayo fotokan kitabnya, ya difoto bener. Lah enak panjenengan. Ketika dialog nanti dengan siapa? Oh, saya tanya teman-teman Syiah gitu. Apakah sampean punya kitab yang 4 ini? Kalau saya punya, ini fotonya. Waduh, pinter jenengan. Ya untungnya saya kenal panjenengan Bapak sudah lama. Jadi aku ngerti, wah ini mau mau dijadikan modal dasar. Aduh, mana Kak Tuan Supar itu? Aduh. iya benar ya kan, modal dasar. biar 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 saya bisa mempelajari kitab-kitab Syiah dari Pak Guru Somli. Ya Allah ya Karim, si supernya mana si super? Iya Bapak, itu mana Kak Tuan Supar itu? Waduh, pakai dalil akal ini. Tapi akalnya itu molak-malik. Akal bebas mau ditarungkan dengan referensi, mana bisa Bapak. Akal ya akal, tetapi harus tidak berlawanan dengan nakli, dengan nakol, dengan dalil. Wah, ditabrakkan terus. Mana Kak Tuan Supar itu Bapak? Coba gini, ayo fotokan kitab ajaran hakikat sampean itu, aliran baru katanya, aliran baru dulu ya. Kalau Kak Tuan Supar itu punya kitabnya dan terpancing di foto itu apa-apa gitu, tapi saya yakin nggak punya itu. ngarang bebas, terjun bebas terus itu Bapak. Kalau punya di foto itu. Pasti kata beliau, kitabnya ada pada dirinya. Kitab hakikat ada pada dirinya. Aduh, udah deh, bagus. Aduh, saya dari tadi nih mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, betul jenengan itu, betul. Oh, kitab saya ada pada diri saya. Karena kitab pribadi kan gitu. Kalau Anda itu gak tahu, gak paham, Anda itu sudah saya lalui. Yang saya punya kitab pribadi. Kau mau difoto gimana? Nanti yang kena foto itunya, nggak bahaya. Kitab itunya ya, kitab itu. Betul Bapak ini. Iya, kitab pribadi, kitab aku, ada di aku. Yang kena foto itunya.
Kacau, 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 kacau.